Baiklah, selamat siang rekan-rekan sekalian serta dosen pembimbing Ibu Asih dan juga Kak Hafiz sebagai asisten dosen. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk kesempatan hari ini untuk mempresentasikan hasil tugas besar kami. Sebelum memulai presentasi kami pada hari ini, izinkan kami untuk mengenalkan diri. Nama saya Audrey Hubertly dengan NIM 166211167 selaku Ketua Kelompok dari Kelompok 7. Saya Fernando Ferrio, NIM 166210012, anggota kelompok 7. Saya Jonathan Trich, NIM 1662127, anggota dari kelompok 7. Saya Muhammad Razak Sunur dengan NIM 166211297, anggota kelompok 7. Baiklah, kalau dari kelompok 7, pada hari ini ingin menyampaikan dari hasil tugas besar kami, yaitu self-ordering service, program dengan sistem pemesanan sendiri tanpa menggunakan kasir. Latar belakang kami untuk membuat program ini adalah keinginan kami sebagai tim untuk membuat program yang mempermudah proses jual beli toko-toko. Habis itu diperlukannya keefektifan waktu dalam dunia modern yang serba instan sekarang. Sistem kasir juga perlu dimodifikasi agar lebih canggih. Yang keempat juga diperlukannya kemajuan teknologi di Indonesia. Pemanfaat atau kegunaan program ini, yang pertama adalah meminimalisir kerugian. Kita tahu banyak kasus toko kehilangan barangnya karena dicuri. Dan program ini adalah solusinya, akses pembelian yang lebih efisien, mengurangi kerumunan antar pembeli saat pembayaran. Dari situ yang ketiga adalah hemat tempat, karena barang telah langsung disortir. Selanjutnya, dekomposisi program. Dekomposisi program dari program yang kami buat ini adalah dimulai dengan menginput jenis barang yang ingin dibeli, lalu kemudian menginput nama barang yang ingin dibeli, yang terdiri dari produk-produk dari jenis barang tadi. Lalu selanjutnya, setelah menginput nama barang tersebut, maka ditampilkan harga setelah diskon dan setelah pajak. Lalu program ini meminta untuk menginput uang yang dibayarkan oleh pembeli, kemudian cetak struk dan kembalian. Agar lebih rincinya dari dekomposisi program kami tadi, maka dibuatlah flowchart-nya. Flowchart program ini bertujuan agar algoritma atau langkah-langkah instruksi dalam sistem dapat terurut dengan jelas. Flowchart-nya dimulai dari menginput jenis barang. Jenis barang ini terdiri dari 3, yaitu makanan, minuman, dan es krim. Lalu selanjutnya diinput nama barangnya melalui jenis-jenis produk dari setiap jenis barang tadi. Selanjutnya di sini kita akan membuat looping apakah ada tambahan. Jika ya, maka dicek apakah jenis barang sama. Jika tidak, maka balik lagi ke input jenis barang. Lalu jika ya, input barang yang sejenis. Lalu lanjut ke atas, apakah ada tambahan, dicek lagi, dan di looping lagi. Selanjutnya jika tidak, cetak harga dan diskon yang diperoleh, beserta harga total setelah pajak. Setelahnya diinput uang yang dibayarkan oleh si pembeli. Selanjutnya dicek apakah uang yang dibayarkan oleh pembeli cukup. Jika tidak, maka input ulang uang yang dibayarkan hingga mencapai kecukupannya. Lalu selanjutnya jika ya, maka dikeluarkan output struk dan kembalian jika ada. Selesai. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke program code-nya. Nah, jadi ini pertama-tama di bagian selamat datang di TB Shop ini berasal dari print ini ya. Lalu selanjutnya akan muncul juga jenis barang ini. Jenis barangnya seperti yang tadi udah dijelaskan oleh Razak, ada 3, yaitu makanan, minuman, es krim. Bisa dilihat di sini. Nah, jadi kita di sini ngeprint sepanjang dari semua jenis barang yang ada, kita print. Lalu di sini ada pilihan Anda. Nah, pilihan ini kita akan masuk ke dalam menu jenis barang. Nah, menu jenis barang di sini akan ngeprint apa aja jenis barang yang ada. Misal kalau kita masukin A, maka kita mau produk makanan. Jadi ntar ditampilkan semua produk makanan. Ini produk makanannya. Dan juga bisa dilihat di sini food type-nya. Nah, di sini ada citato sapi bumbu bakar, sapi panggang, dan berbagai macam yang lainnya. Nah, hal ini juga akan berlaku sama pada jenis-jenis yang lain, yaitu pada minuman dan pada es krim. Hanya bedanya dia akan mengambil dari jenis produk-produk dari minuman dan produk dari es krim. Lalu di sini juga kita bisa melakukan kembali. Jadi setelah dia masuk di input ini, maka kan dia akan lanjut ke produknya apa aja kan, menu jenis barang. Nah, setelah di menu jenis barang ini maka akan ada loop. Kalau yang dimasukin A, maka dia akan masuk ke looping yang kedua lagi. Nah, looping kedua itu di mana kita akan memilih produk apa yang kita ingin. Dan juga kalau misal kita pilih F di sini, dia akan ngebreak di sini akan kembali ke menu sebelumnya. Itu akan kembali ke menu jenis barang tadi. Misal kita bisa ambil contoh di sini. Nah, maka dia akan kembali ke menu jenis barangnya. Kita lanjutin ya. Kalau ke A terus kita pilih. Misal kita mau beli citato sapi bumbu bakar, maka kita masukin A kan. Setelah masuk, dia akan muncul masukkan jumlah citato sapi bumbu bakar yang diinginkan. Nah, ini berasal dari makanan ringan ini. Nah, jadi
Makanan ringan itu didefinisikan itu input dari food type ini. Kalau dimasukin A, food type 0 atau food type pertama. Food type pertama di sini adalah gelato sapi bumbu bakar. Nah, setelah itu ini juga berlaku sama untuk pada minuman, ada juga nanti di es krim pun juga ada. Selanjutnya maka dia akan masuk ke harganya, harga makanan ringan. Nah, harga makanan ringan di sini dia ngambil dari array food price. Misal kalau dimasukin seperti tadi udah dimasukin A, dia kan harga yang diambil dari array-nya ya harga yang pertama juga sama seperti produk pertama. Nah, harganya bisa dilihat di sini. Misal food itu ada 9.000, 11.000, 11.000 dan lain-lain. Itu juga berlaku pada minuman dan es krim. Hanya berbedanya di definisinya aja. Di subprogram nama subprogramnya aja. Nah, ini udah B makanan ringan ini seperti yang ini, input ini. Terus kalau kita masukin misal 2, ini kan akan timbul mau melanjutkan atau tidak. Jika tidak, maka dia akan stop. Jika iya, maka dia akan lanjut. Di sini C append ini berfungsi untuk mengisi list C kosong. Jadi di sini udah didefinisikan list C kosong. Ini ntar setelah dari sudah didefinisikan berapa banyak kita mau, maka dia akan otomatis masuk ke list. Nah, yang masuk ke list itu ini. Jadi ada B makanan ringannya apa, terus food type dalam kurung makanan A kan, terus harganya berapa. Nah, jadi ini lalu masuk ke jumlah ini untuk nanti di harganya. Lalu nah di sini Y atau N. Nah, kalau kita Y dia bakal lanjut lagi. Nah, lanjut lagi kita bisa milih berbagai produk yang kita mau. Kalau ini sekalian kita cek ke yang lain juga, B misal B-nya kita mau beli aqua botol nih. Aku botolnya satu aja. Nah, ini nanti kalau udah sama aja dia masuk ke list juga. Kalau kita N, maka dia akan selesai, akan keluar stok pembayarannya. Jadi yang kita beli adalah ini 2 Citato sapi bumbu bakar dan 1 aqua botol, terus total seluruh belanjaan awalnya 23.000. Ini sudah setelah kena pajak dan lain-lain. Tapi di sini nggak ada diskon karena total pembelanjaannya kurang dari 50.000. Di sini dapat dilihat untuk diskon tuh ini kalau pembelanjaannya 50.000 atau di atas 50.000 atau sama dengan 50.000 dan di atas atau sama dengan 100.000. Misal kalau kita bayar nih, kalau ini kan 25.300. Misal kalau kita masukin 20.000 aja, dia akan ngulang lagi. Kita harus masukin ulang. Pokoknya dia akan ngelup sampai kita masukinnya bener. Jadi misal kalau kita ini masukin 26.000, maka dia akan jalan. Mungkin saya akan memberikan satu contoh kalau dia kena diskon ya. Misal kalau ini kita langsung beli berapa? 10 misal. Nah, 10 ini ntar kita tidak mau lanjut. Nah, jadi kalau misal dia seperti tadi udah di atas 50.000 tapi dia belum di atas 100.000, maka dia akan keluar diskon 10%. Pembayaran di sini ini udah total yang harus kita bayarin setelah kena diskon dan kena pajak. Seperti tadi kita harus masukin angka di atas 89.100 ini untuk supaya pembayarannya lancar. Kalau misal kita buat 89.000 aja, maka dia akan ngulang lagi. Kalau kita masukin 90.000, maka dia akan selesai alias terbayarkan. Nah, di situ udah selesai. Yes, itu udah terlihat di sini programnya ya. Nah, ini print C ini maksudnya print dari ininya tadi apa aja yang kita beli tadi. Terus diskon yang diskon tadi pajak itu diskon 10% dari diskon harga setelah diskon ditambah diskonnya sendiri harga setelah diskonnya. Nah, terus ini loop supaya pembayarannya sampai berhasil. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membicarakan mengenai kesimpulan yang apa yang kita pelajari dari pada tugas besar pada kali ini. Yang pertama, kita telah dapat mengenal algoritma sistem kerja program self-ordering service yang merupakan suatu bentuk kreativitas dari tim kami dalam modifikasi sistem mesin kasir. Kemudian lalu, kita juga dapat meningkatkan kemampuan kerjasama antar tim. Yang ketiga, kita juga melatih pola berpikir, komunikasi, tanggung jawab, dan kedisiplinan antara anggota tim. Dan yang terakhir, kita juga meningkatkan kepahaman dan kemampuan dalam menjalankan program Python. Nah, kesimpulan yang dari kelompok kami bisa ambil pada saat ini adalah sebuah masalah besar akan lebih mudah jika diselesaikan dengan menggunakan prinsip-prinsip computational thinking. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, hendaknya kita dapat membuat suatu program yang bisa berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Seperti halnya program yang telah kami buat yang memiliki harapan menjadi suatu bentuk kemajuan dalam sistem pembelanjaan yang bisa menyebar rata kepada daerah-daerah yang belum terpengaruh dengan teknologi. Selanjutnya, program ini pun juga menggunakan bahasa pemrograman Python yang terdiri dari beberapa komponen yang sederhana, seperti loop, conditional, functions, matrix, dan array, yang dimana setiap komponen tersebut memiliki perannya masing-masing untuk menjalankan program. Oke, baiklah sekian dari presentasi kelompok kami pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri.
Sekian.